Oke teman-teman, pada kali ini saya akan ngebahas apa sih sebenarnya mata uang terbaik untuk kita tradingkan teman-teman. Jadi ketika kita deposit ya, teman-teman mungkin tahu ketika kita deposit pertama kali untuk trading di broker. Nah di sana ada beberapa pilihan mata uang ya teman-teman. Ada USD, contohnya GBP, ZAR, Yen atau rupiah juga IDR. Nah kebanyakan teman-teman pasti milih yang USD ya teman-teman. Nah mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya. Sebenarnya banyak jenis mata uang untuk ditradingkan. Tapi sebenarnya buat apa sih Kak? Padahal mayoritas pakai USD teman-teman. Oke, di sini bakal kita bahas kenapa broker itu menyediakan beberapa pilihan currency. Nah, sebenarnya sebagai kita trader ya, retail trader, dari sudut pandang kita bisa memanfaatkan mata uang ini ya teman-teman. Jadi setiap mata uang ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Ada yang paling kuat dan ada yang paling lemah teman-teman. Oke, jadi ketika kita deposit USD itu kita itu sama dengan sekitar 15.000 rupiah ya. Nah, jika yen malah kebalikannya teman-teman. Kita deposit 15.000, kita misalnya deposit jangan 15.000 deh, 150.000 ya misalnya, atau 10 dolar ya di USD anggap aja. Nah, di yen itu bisa lebih teman-teman ya. Misal kita converter dulu ya. Kita ini misalnya ini ya. Di yen itu kita deposit 150.000. Nah, itu setara dengan 1.480 teman-teman. Nah, sementara jika di USD cuman 10 dolar doang ya di akun trading kita nanti ketika deposit. Nah, jadi kenapa pada kali ini saya ngebahas ini? Jadi, ini bisa kita manfaatkan ya. Sebenarnya untuk ditradingkan itu yang lebih baik adalah mata uang terkuat teman-teman ya. Untuk bagi saya ya, untuk sekarang ada beberapa mata uang terkuat yang di atas USD malahan. Jadi tiap mata uang ini mempunyai pergerakan pip per value yang beda-beda ya. Nah, bisa kita contohkan di sini. Di sini saya memakai investment calculator ya. Ini ada di menu Agnes. Jadi kita bakal ngecek hitungan pip per value-nya ya. Jadi pergerakan tiap pips itu di market itu nilainya seberapa gitu. Nah, jadi di sini kita coba ya, kita pilih akun kita anggap aja yang standar. Nah, kita pilih USD teman-teman ya. Misalnya USD, misalnya di gold ya, mungkinnya di gold kita lotnya 0,01 dengan leverage 1:200. Oke, kita hitung. Nah, jadi teman-teman untuk per gold ya di mata uang USD pergerakan marketnya itu sekitar 0,01 USD ya per pipnya ya. Pergerakan tiap pipsnya itu, jika teman-teman mengerti ya dalam menghitung pips, jadi nilainya itu 0,01 teman-teman ya. Jadi misalnya pergerakannya 10 pips, nah tinggal dikalikan aja 0,1 kan jadinya. Nah, jadi dikalikan seperti itu teman-teman. Nah, misalnya kita ganti ya. Nah, di sini poinnya teman-teman ya. Jika kita memakai misalnya tadi yen ya, atau IDR deh, IDR nih. Kebanyakan teman-teman nih ada yang banyak yang pakai IDR biasanya. Jadi pergerakan per pipsnya itu 148 rupiah teman-teman, atau 150 rupiah anggap aja per pipsnya. Nah, sementara nilai rupiah itu kan sangat rendah ya dibanding USD. Jadi kita itu ketika trading itu pergerakan itu ternyata lebih besar teman-teman ya nilainya. Jadi kita bandingkan ketika kita pakai USD, pergerakannya dengan IDR itu berbeda ternyata teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini pergerakannya 150 rupiah ya tiap pipsnya. Nah, jika kita konversikan dengan mata uang USD, nah nilainya itu 0,1 ya. Ini 1 USD karena 15.000 ya. Nah, jadi teman-teman, poinnya semakin kuat mata uang itu, maka floating kita itu semakin kecil teman-teman. Poinnya di situ. Intinya ya, jika teman-teman yang bingung. Nah, sementara USD ini kan yang hitsnya ya. Padahal sebenarnya yang paling kecil pergerakan pips per value-nya itu adalah GBP teman-teman ya. GBP. Oke, coba kita bandingkan teman-teman. GBP di sini kita ganti pergerakannya 0,008 teman-teman. Kalau USD tadi kan 0,01 ya per pipsnya ya untuk pergerakan
setiap pergerakan pips market XAU USD teman-teman. Nah, di sini kenapa poin plusnya ya untuk mata uang kuat nih. Pertama teman-teman, floating teman-teman bakal lebih kecil ya dibanding pakai mata uang USD teman-teman. Misalnya 100 GBP dengan 100 USD. Nah, floatingnya itu pasti lebih kecil yang GBP teman-teman karena nilai mata uang itu lebih kuat. Oke, semoga paham ya teman-teman yang saya maksud. Nah, jika teman-teman bandingkan 100 GBP, 100 USD dengan 100 yen ya, 100 yen mata uang yen teman-teman atau 100 euro. Nah, itu bakal beda-beda semua floatingnya teman-teman. Nah, otomatis jika kita memakai mata uang yang terkuat di saat ini, yang di global ya, mata uang yang terkuat ya, yang saya tahu adalah GBP ya, karena kita bisa lihat yang disediakan di Agnes ini GBP yang paling kuat teman-teman. Nah, otomatis ketika kita floating jauh, misalnya floating minus atau ya floating minus, nah itu floatingnya lebih kecil teman-teman ya, lebih kecil nilainya. Jika sama-sama 100 GBP, 100 USD. Nah, yang 100 GBP itu lebih kecil floating minusnya nilainya karena pip per value-nya itu lebih kecil, teman-teman ya, pergerakan per pipsnya. Nah, tapi minusnya di sini ketika deposit otomatis teman-teman kan lebih besar ya dibanding USD. Misalnya kita convert ya di sini ya. Ininya GBP. Misalnya anggap aja GBP ya, GBP mana nggak bisa ya, harus diubah dulu. Di sini GBP, ini IDR. Nah, anggap di sini 100 GBP. Nah, teman-teman jika ingin deposit 100 GBP, teman-teman harus deposit lebih besar karena mata uang itu kuat ya, nilainya kuat. Jadi teman-teman harus deposit sekitar 1.800.000 ya. Nah, jika teman-teman memilih mata uang USD, teman-teman cuman perlu sekitar 1.500.000-an ya. Nah, jadi minusnya itu ketika depositnya agak besar teman-teman, tapi nanti ketika ditradingkan itu otomatis floatingnya itu lebih kecil teman-teman ya dibandingkan dengan USD. Karena pip per value-nya itu rendah. Ya, ini penting fungsinya dari investment kalkulator di forex ini. Ini ngebantu kita buat analisa mata uang ya. Biasanya ini kepakainya misalnya teman-teman yang pakai IE, Expert Advisor atau robot biasanya averaging sama Marty ya. Nah, jika teman-teman memakai mata uang yang kuat, jadi floatingnya teman-teman itu lebih kecil teman-teman, dan lebih ketika TP itu besar ya, otomatis kita WD-nya nanti besar teman-teman. Ketika misalnya sudah menggulung profitnya besar, kita pengen WD, otomatis ketika di konverter ke rupiah lebih besar ya karena mata uangnya kuat teman-teman. Nah, jadi di situ adalah kelebihan dari memakai mata uang yang kuat teman-teman. Tetapi karena GBP ini kurang populer dibandingkan USD, jadi mungkin banyak orang yang jarang memakai mata uang GBP ini atau euro. Nah, itu jarang, padahal ketika posisinya trading teman-teman itu bagus buat floating kita ya, floatingnya lebih kecil teman-teman, apalagi yang nggak pakai stop loss ya. Misalnya robot Expert Advisor itu bagus pakai mata uang yang lebih kuat. Nah, jika teman-teman memakai mata uang yang lebih lemah, itu bahaya teman-teman. Nah, teman-teman itu sering ya di grup sebelah itu teman-teman, ada grup trading lah intinya. Di situ ada yang pakai Expert Advisor, jadi mereka mengakali balance itu biar besar itu memakai mata uang di negara lain ya yang lebih rendah, misalnya di mata uang Arab atau Afrika itu. Jadi dengan deposit tuh sekitar 1.800.000 juga. Nah, hasilnya itu, nah kita langsung saja kita praktekkan. Biasanya pakai ZAR ya. Oke, untuk mencari 1.000 ZAR saja kita cuman perlu 7.700.000 ya. 775.000 saja teman-teman. Nah, sementara jika teman-teman ingin mencari 1.000 USD, teman-teman harus deposit 15 jutaan ya. Nah, tapi itu sebenarnya hanya
hanya ilusi belaka ya sebenarnya, karena ini berhubungan dengan pips per value-nya ya. Jika kita memakai mata uang yang lemah, otomatis pergerakan per pipsnya itu lebih gede juga, jadi sama aja bohong teman-teman. Jadi mending lebih bagus pakai mata uang yang kuat aja sekalian, jadi floatingnya itu lebih tipis teman-teman. Nah itu untuk fungsi ya, fungsi dari kalkulator ini kita bisa mengetahui. Nah di sini juga kita mengetahui berapa komisi jika memakai jenis-jenis akun ya, misalnya zero spread. Di sini per 0,01-nya adalah 0,13 GBP teman-teman untuk akun tipe zero ya atau zero. Nah itu ini marginnya. Nah di sini teman-teman bisa menghitung dengan mudah ya jenis-jenis akun, tiap pair, nilai tiap pairnya di sini. Ini fungsi dari kalkulator di forex ya. Oke. Nah ini ada beberapa pilihan untuk di situs forexnya ini teman-teman. Nah, jika ingin masuk ke sini bisa di deskripsi video juga ada teman-teman ya untuk linknya teman-teman langsung klik aja, nanti bisa diarahkan langsung ke sini. Nah, teman-teman bisa buka toolsnya juga. Nah di sini yang penting biasanya investment kalkulator ya, saya biasanya menghitung ini dulu di awal-awal untuk mengecek tiap komisi jenis akun. Oke, itu saja teman-teman untuk bahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah, jika ada yang bingung teman-teman bisa chat aja ya di kolom komentar kita, atau bisa join di grup di deskripsi ada kok link deskripsi video. Nah, dan juga jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dari kita teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Thank you.